Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Rumah Angker di Tengah Kebun Kopi. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 2020. Perkenalkan, namaku Edgar. Aku lahir dan besar di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya. Aku adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Kakakku bernama Lili yang umurnya hanya berjarak 2 tahun denganku. Saat ini aku duduk di kelas 1 SMA, sedangkan Kak Lili sudah kelas 3. Ayah dan ibuku adalah pengusaha toko elektronik di salah satu mall di Surabaya. Ayahku berasal dari Bondowoso dan ibu memang asli Surabaya. Hampir setiap liburan, aku dan Kak Lili selalu datang ke Bondowoso untuk bertemu dengan kakek dan nenek. Seperti orang-orang pada umumnya, kakek dan nenek sangat menyayangi cucu-cucunya, termasuk kami berdua. Kunjungan ke Bondowoso selalu kurindukan karena suasananya sungguh sangat berbeda dengan Surabaya. Rumah kakek ada di kaki Gunung Ijen, jadi suasananya sangat asri. Udaranya begitu segar, dan yang tidak kalah penting, kopi di sana berkualitas tinggi. Walau ayah sering dikirimi kopi dari sana, tapi bagiku tetap tak seenak ketika dinikmati langsung di kaki Gunung Ijen. Seperti halnya liburan kali ini, aku dan Kak Lili sudah membuat rencana untuk menginap di rumah kakek selama 1 minggu. Dan tak kuduga, di sanalah kami benar-benar mendapatkan sebuah pengalaman yang tak akan pernah terlupakan seumur hidup. Sabtu pagi sekitar jam 6 pagi, sebuah mobil minivan sudah menunggu aku dan Kak Lili di depan pagar rumah. Itu adalah mobil travel yang akan menjemput kami untuk berangkat ke Bondowoso. Kami berdua pun segera berpamitan pada ayah dan ibu. Tak lupa, ayah memberi kami uang saku selama seminggu. Meskipun aku yakin uang itu tak akan terpakai di rumah kakek. Karena selain jauh dari pusat perbelanjaan, makanan di sana sudah banyak disediakan oleh alam dan gratis. Kami berangkat menyusuri jalan tol yang baru diresmikan. Dulu, sebelum adanya tol, perjalanan bisa memakan waktu 6-7 jam untuk sampai ke rumah kakek. Tapi semenjak ada tol, perjalanan menjadi jauh lebih singkat dan sekitar 4 jam saja. Siang hari, kami sudah sampai di rumah kakek. Sambutan hangat pun segera kami rasakan. Aku sempat merasa malu karena di umur sebesar ini kakek dan nenek menciumi kami berdua layaknya 2 anak kecil. Nenek sudah menyiapkan masakan kesukaan kami, yaitu nasi jagung, sayur asam, ikan asin, dan tak lupa sambal terasi khas buatan nenek. Meskipun sederhana, tapi aku menyantapnya dengan lahap. Termasuk Kak Lili yang sampai berkeringat deras karena pedasnya sambal buatan nenek. Sore harinya, kakek mengajak aku dan Kak Lili untuk melihat peternakan kuda milik beliau. Aku bersemangat karena memang setiap datang ke sini selalu berkeliling kampung dengan kuda.
Di sini kuda biasanya dipakai oleh warga untuk transportasi atau membawa hasil panen. Sore itu, kami pun bersepakat besok pagi akan berkeliling kebun kopi milik kakek. Kakek lalu meminta beberapa pekerjanya untuk mempersiapkan kuda-kuda yang akan kami tunggangi besok. Malam harinya, kami habiskan untuk bercengkrama bersama sepupu-sepupu di sana. Suasana seperti ini pula yang selalu memantik rasa rindu. Keakraban dan saling canda tawa dengan camilan gorengan sederhana. Sekitar jam 10 malam, aku pun masuk kamar karena sudah sangat mengantuk. Kak Lili juga segera mengikuti. Kami berdua tidur di kamar tengah yang selalu kami tempati setiap kali berlibur ke sini. Tak butuh waktu lama, aku pun terkirim ke alam tidur. Tiba-tiba, aku merasa berada di tengah padang rumput yang sangat luas. Ini adalah tempat yang benar-benar asing bagiku. Dari kejauhan, mataku menangkap ada beberapa orang membawa keranda. Lalu, ini yang langsung membuatku ketakutan. Setelah semakin dekat, orang-orang itu ternyata tidak mempunyai wajah. Ya, semuanya berwajah rata. Setelah jaraknya sangat dekat denganku, tiba-tiba keranda itu ditinggalkan begitu saja dan semua orang itu lenyap hilang entah kemana. Aku yang ketakutan sempat berniat untuk melarikan diri. Tapi aku justru kebingungan mau lari kemana. Tak ada petunjuk pasti tentang arah dan tak jelas aku sedang berada di mana. Tiba-tiba, tutup keranda itu terbuka dengan sendirinya. Dan di dalamnya terdapat sesosok perempuan muda yang terbaring tak bergerak. Karena bentuknya tak begitu menakutkan, perlahan aku pun mendekatinya. Dan alangkah terkejutnya diriku. Ternyata sosok itu adalah Kak Lili, kakakku. Aku langsung panik dan berusaha membangunkannya, tapi Kak Lili tetap tak bergerak. Aku lalu berteriak dan menangis sekencang-kencangnya. Tak lama kemudian, aku pun terbangun. Ada kelegaan luar biasa karena itu semua hanyalah mimpi. Kulihat jam tangan, ternyata sudah jam 5 pagi. Aku segera keluar kamar dan nampak di dapur Kak Lili sedang membantu nenek memasak. Dari pintu dapur, kulihat kakek di halaman belakang sedang membersihkan kandang ayam bekisar peliharaannya. Melihat aku yang sudah terbangun, Kak Lili segera mengajak untuk berkuda ke kebun kopi. Awalnya aku menolak karena kakek belum siap. Tapi beliau lalu berkata, "Sudah, kalian duluan saja, kakek nanti nyusul." Mendengar persetujuan itu, kami pun segera menuju ke kandang dan berangkat ke kebun dengan menunggangi kuda masing-masing. Karena selalu diajari kakek setiap kali liburan, kami berdua pun sudah terbiasa dengan kuda-kudanya. Di jalan, kami berpapasan dengan banyak pekerja kebun kopi kakek. Mereka semua terlihat begitu ramah pada kami. Sampai ada seorang lelaki tua yang bertanya kemana tujuan kami. "Mau kemana, nak?" Dengan serempak, kami menjawab ingin berkeliling kebun. Kemudian bapak tua itu kembali berkata, "Hati-hati, jangan sampai ke sungai, jalannya licin." Aku hanya mengangguk dan lalu melanjutkan perjalanan.
Cukup lama kami menyusuri jalan setapak di tengah-tengah kebun kopi, sampai Kak Lili mengaku melihat seekor burung yang katanya berbulu sangat indah. Dengan kudanya, Kak Lili melesat sangat cepat. Aku pun segera menyusulnya. Sampai tiba-tiba kami sudah berada di tepian sungai. Kak Lili terlihat masih saja penasaran dengan burung itu. Karena teringat pesan bapak tadi, aku pun segera mengajaknya pulang. Tapi Kak Lili menolak. Katanya dia ingin mengabadikan burung itu lewat kamera HP-nya. Terpaksa aku pun menuruti dan berpesan agar jangan sampai menyeberang sungai. Sebenarnya sungai itu tak begitu dalam. Airnya yang jernih membuat pandanganku bisa melihat dasarnya. Perkiraanku, kedalamannya hanya selutut dan lebarnya sekitar 2 meteran. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang aneh di seberang sungai itu. Kak Lili tiba-tiba berteriak, "Edgar, itu burungnya di seberang." Tanpa basa-basi, dia langsung memacu kudanya ke seberang sungai. Aku tak sempat menghalanginya dan kakakku sudah di seberang. Anehnya, kudaku tak mau kuajak menyeberangi sungai. Sepertinya hewan ini ketakutan. Terpaksa kuda itu kutinggal dan dengan sedikit mengomel aku berjalan melompati batu-batu untuk sampai di seberang. Aku pun berteriak memanggil Kak Lili, tapi tak ada jawaban. Dalam hati aku berharap dia tak terlalu jauh masuk ke hutan. Setelah sekitar 50 meter aku berjalan, aku pun sangat terkejut. Karena di hadapanku ada sebuah bangunan besar yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bangunan itu nampaknya rumah peninggalan Belanda, tapi masih sangat terawat. Di samping bangunan itulah, kulihat Kak Lili sedang mengobrol dengan seorang pemuda berambut pirang. Dari wajah dan tampilannya, aku yakin dia bukanlah orang Indonesia. Kak Lili lalu mengenalkanku pada laki-laki itu. Namanya William. Dia adalah orang Belanda, tapi sejak kecil sudah tinggal di sini. Sebenarnya, aku masih bingung. Karena seingatku pernah ke tempat ini bersama kakek untuk berburu babi hutan, tapi tak pernah melihat bangunan ini. Aku pun bertanya pada William tentang hal itu. Tapi dia hanya menjawab dengan senyuman ringan yang di mataku sangat aneh. Kemudian kami berdua diajak masuk ke dalam rumah. Saat itulah aku terpukau dengan interior rumah itu. Ini benar-benar mempesona. Gaya arsitektur kolonial dengan semua perabotan antik yang masih terawat. Kami pun dikenalkan dengan kedua orang tua William dan beberapa saudaranya. Semuanya sudah sangat lancar berbahasa Indonesia. Kami juga disuguhi beberapa makanan ringan, tapi entah kenapa aku tak tertarik untuk memakannya. Berbeda dengan diriku, Kak Lili sepertinya sangat suka, dan hampir semua hidangan itu dia cicipi. Kemudian mataku tertarik pada sebuah lukisan yang menempel di dinding. Lukisan itu sepertinya pernah kulihat, tapi entah kapan dan di mana. Aku pun beranjak dari tempat duduk dan berjalan menuju lukisan itu. William juga berdiri dan terlihat ingin menemaniku. Begitu tepat berada di sampingku, dia menunjuk ke arah sudut bawah lukisan
yang di sana tertera tanda tangan dan namanya, yaitu William. "Ini karyaku," begitu kata William sambil berbisik. Aku hanya mengangguk, kemudian bertanya, "Aku sepertinya pernah melihat lukisan persis seperti ini, tapi lupa di mana ya?" William tersenyum lalu berkata, "Aku memang membuat 2 lukisan yang sama persis. Satu lagi kuberikan pada sahabatku." Setelah puas memandangi lukisan itu, aku pun segera duduk kembali dan melanjutkan obrolan bersama yang lain. Tampaknya William tertarik pada Kak Lili. Cara bicaranya dan menatap Kak Lili menunjukkan ketertarikan itu. Setelah obrolan-obrolan ringan yang lain, tak terasa hari sudah mulai sore. Aku pun mengajak Kak Lili untuk segera pulang. Awalnya dia menolak, tapi karena terus kupaksa, akhirnya dia pun berpamitan juga. Ketika kami berdua di depan pintu keluar, tiba-tiba William memegang tangan Kak Lili dan memasangkan sebuah kalung di lehernya. Seketika itu pula, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat keras. Sontak, suasana menjadi gelap. Kak Lili berteriak kencang dan kemudian telingaku mendengar tubuhnya jatuh ke lantai. William dan semua orang di sana tiba-tiba berubah menjadi sosok-sosok makhluk aneh dan menyeramkan. Aku pun berteriak ketakutan dan suara petir kembali menyambar. Tak lama kemudian, suasana berubah kembali. Tiba-tiba aku dan Kak Lili ada di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di kanan dan kiri kami hanya ada puing-puing seperti sisa-sisa bangunan roboh. Karena masih ketakutan, aku terus berteriak minta tolong. Untunglah ada harapan. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar ada yang memanggil namaku dan Kak Lili. Suara teriakan semakin kukencangkan dan berharap orang-orang itu mendengarnya. Dan benar saja, dari kejauhan ada segerombolan orang mendekat dan ternyata itu adalah kakek dan saudara-saudaraku serta warga setempat yang datang. Singkat cerita, kami berdua pun segera dibawa pulang ke rumah kakek. Sesampai di rumah kakek, ternyata sudah ada ayah dan ibu. Aku tentu heran mereka ada di sini karena tak ada pembicaraan mereka akan menyusul. Aku segera mandi dan Kak Lili belum sadar setelah tadi sempat pingsan di perjalanan. Kakek lalu bertanya padaku apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun menceritakan tentang rumah Belanda yang kami datangi, juga tentang William dan keluarganya. Disitulah wajah kakek langsung nampak sangat khawatir. Dengan segera, dia meminta salah seorang di sana untuk menjemput Mbah Karyo. Seingatku, Mbah Karyo adalah semacam tetua adat di sana. Aku tentu mulai ketakutan, apalagi kakakku belum juga sadar. Setelah Mbah Karyo datang, kakek langsung mengajaknya ke kamar. Beberapa saat kemudian, Mbah Karyo dan kakek keluar. Dengan wajah serius dan menegangkan, Mbah Karyo lalu mengobati Kak Lili yang belum juga sadar. "Dia tak di sini, jiwanya masih tertinggal di rumah itu," begitu kata Mbah Karyo. Mendengar kalimat Mbah Karyo, aku tentu sangat terkejut. Aku tak menyangka semuanya akan seserius ini.
Tadinya aku hanya berpikir kami tersesat biasa, walau sempat mengalami kejadian aneh yang tidak masuk akal. Kemudian, Mbah Karyo meminta beberapa benda untuk disiapkan dan aku dimandikan dengan air garam dan rebusan daun kelor. Setelah itu, Mbah Karyo beserta beberapa warga berangkat kembali ke tempat di mana kami ditemukan. Aku yang masih kebingungan dengan keadaan ini, lalu bertanya pada ayah dan ibu. Setelah mendengar penjelasan beliau berdua, barulah aku benar-benar tersadar apa yang sebenarnya terjadi. Katanya, kami berdua sudah 2 hari menghilang di kebun kopi. Kakek mengabari ayah, dan itulah kenapa ayah dan ibu segera menyusul ke sini. HP Kak Lili juga terus dihubungi, tapi tak pernah bisa. Ini benar-benar tak masuk akal, karena aku merasa hanya beberapa jam di tempat itu. Di dalam kamar tengah itulah bapak, ibu, dan nenek terus menunggui Kak Lili yang belum juga sadar. Aku lalu ke ruang tamu dan berusaha merenung tentang peristiwa tak masuk akal ini. Menjelang petang, di tengah hujan lebat yang turun sejak siang, Mbah Karyo datang bersama beberapa orang. Kemudian, Mbah Karyo membakar kemenyan yang asapnya diarahkan pada Kak Lili. Ajaib, sesaat kemudian kakakku tersadar. Tangis haru pun segera pecah. Kak Lili yang baru sadar nampak kebingungan. Tak lama kemudian, beberapa warga pun mulai bubar satu persatu, termasuk Mbah Karyo yang pamit paling terakhir. Malam harinya, kakek menceritakan pada kami tentang rumah Belanda itu. Kata kakek, dulu di sana memang ada keluarga Belanda yang tinggal sejak zaman penjajahan. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, bahkan sampai Indonesia merdeka. Dan salah seorang anak mereka yang bernama William ternyata juga adalah teman kakek. Tapi suatu hari sekitar tahun 70-an terjadilah sesuatu yang tragis menimpa keluarga itu. Saat perjalanan menuju Jakarta, mobil mereka mengalami kecelakaan dan tak ada yang selamat. Kakek juga kemudian menunjukkan sebuah lukisan di kamarnya yang kata beliau karya William. Disitulah aku baru sadar. Ternyata lukisan itu sama persis dengan yang kulihat di rumah Belanda. Dan di pojok bawah lukisan itu ada tanda tangan dan nama William. Karena tak ada ahli waris, rumah itu tak terawat. Dan sekitar tahun 90-an, rumah itu dirobohkan warga. Karena ada beberapa orang yang mengalami gangguan, bahkan ada yang sampai gila karena mengalami gangguan gaib di tempat itu. Setelah itu, Kak Lili yang diinterogasi. Ternyata yang dia rasakan benar-benar sama dengan yang kulihat waktu kami berdua hilang. Dia mengaku berkenalan dengan cowok tampan bernama William. Lalu bersama aku diajak masuk ke dalam rumahnya. Setelah kami berdua pamit, William memberikan kalung indah untuknya. Lalu tiba-tiba Kak Lili pingsan. Setelah itu, kakakku tak ingat apa-apa lagi sampai tersadar di rumah kakek. Akhirnya, karena ayah dan ibu khawatir, kami diajak pulang ke Surabaya. Tapi aku dan Kak Lili menolak karena liburan masih panjang. Sampai akhirnya
kami sampai di satu kesepakatan. Aku dan Kak Lili diizinkan melanjutkan liburan, tapi harus berjanji tak akan keluar terlalu jauh tanpa didampingi kakek. Syukurnya semuanya aman setelah itu, dan kami benar-benar menghabiskan semua hari libur di rumah kakek yang asri. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, rumah angker di tengah kebun kopi. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.